Fakultas Kedokteran Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosedur pencetakan anatomis. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk pencetakan anatomis atau pendahuluan yaitu sebagai berikut. Sebelum kita melakukan prosedur pencetakan, kita awalnya harus menyediakan alat dan bahan, yaitu seperti ada rubber ball dan spatula, ada juga sendok cetak. Kita juga menyediakan alat OD, air, gelas ukur dan sendok takar, tisu, dan alat APD. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita memakaikan APD kepada pasien guna untuk menghindari infeksi silang dari pasien dan dokter atau pasien dan dokter. Lalu kita juga sebagai operator harus menggunakan APD dahulu dengan gaun atau baju kerja. Setelah itu kita menggunakan masker. Kemudian terakhir kita menggunakan handscoon. Pastikan ketika kita menggunakan handscoon tersebut menutup keseluruhan bagian telapak tangan kita. Kemudian setelah kita menggunakan APD dan pasien telah menggunakan apron, maka kita menginstruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Tahap selanjutnya yaitu kita melakukan dry-in sendok cetak kepada mulut pasien. Dan kita memastikan bahwa sendok cetak yang akan kita gunakan akan mengcover seluruh anatomi normal dari pasien. Kita mulai dari rahang atas, dry-in ke mulut sendok cetak pasien, dan kita memastikan bahwa sendok cetak tersebut tidak menekan jaringan lunak pasien. Dan memastikan seluruh anatomi normal akan tercetak nanti ketika kita menggunakan sendok cetak tersebut. Kemudian, kita lanjut untuk try-in sendok cetak rahang bawah, masukkan ke mulut pasien. Kemudian kita memastikan sendok cetak tersebut tidak menekan jaringan. Setelah kita mendapatkan sendok cetak yang pas, kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Masuk ke tahapan pencetakan rahang atas, kita memasukkan terlebih dahulu bahan cetak ke rubber ball sesuai dengan takaran yang dapat mengcover sendok cetak yang telah kita lakukan try-in sebelumnya. Kemudian kita tuangkan air sesuai dengan takaran dari bahan cetak yang telah kita tuangkan sebelumnya. Lalu kita aduk hingga homogen. Kita lakukan teknik figure 8 atau kita aduk sesuai dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Kita aduk hingga homogen. Kemudian kita aplikasikan ke sendok cetak, didahului dengan daerah posterior. Dari daerah posterior, kemudian kita aplikasikan kembali sisa dari bahan cetak, lalu kita ratakan dan kita rapikan. Terlebih dahulu tadi kita harus membasahkan jari kita agar bahan alginate tersebut tidak melengket. Kemudian kita aplikasikan ke mulut pasien dengan posisi operator berada di kanan belakang pasien dan posisi pasien dalam keadaan tegak. Kita memasukkan, kemudian kita menekan dari posterior ke anterior, lalu kita memastikan untuk vestibulum dan seluruh bagian anatomi landmark pasien itu tercetak dengan baik dan benar. Dan juga kita memastikan bahwa sendok cetak tetap berada di midline pasien. Kemudian kita tunggu beberapa menit hingga setting. Kita memastikan kembali bahwa sendok cetak tetap berada di midline pasien. Kemudian setelah setting, kita keluarkan dari mulut pasien. Kemudian evaluasi hasil cetakan dan membersihkannya di air mengalir. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pencetakan pada rahang bawah.
Pertama, sama dengan sebelumnya, kita melakukan pencampuran antara bahan alginat dan air sesuai dengan takaran. Kemudian kita aduk hingga homogen. Bisa menggunakan teknik figure eight atau mencampur dengan berlawanan arah jarum jam. Kemudian ketika sudah homogen, kita aplikasikan bahan cetak ke sendok cetak. Didahului dengan daerah posterior, lingual posterior. Kemudian kita ratakan ke seluruh bagian sendok cetak. Kita ratakan. Kemudian kita rapikan dan basahkan tangan kita agar tidak lengket ketika kita melakukan proses perapian pada sendok cetak, bahan cetak. Kemudian kita aplikasikan ke mulut pasien. Kita masukkan, kita tekan dari arah posterior ke anterior. Kita tekan. Kemudian kita pastikan bahan cetak itu akan mencetak seluruh bagian anatomi lehermak dari pasien. Dan kita instruksikan pasien untuk mengangkat lidah agar frenulum lingualis dapat tercetak. Kemudian kita lakukan pergerakan pada jari kita agar daerah-daerah vestibulum dan daerah frenulum labial akan tercetak dengan baik dan benar. Dan tidak lupa juga kita pastikan bahwa sendok cetak tetap berada di bagian midline pasien. Kita tunggu hingga setting, kemudian kita angkat dan keluarkan dan evaluasi. Berikut merupakan hasil cetakan dari rang atas dan rang bawah. Dan berikut adalah hasil pengecoran dari cetakan tersebut atau model study. Dan berikut adalah model yang telah diradier dan telah dilakukan trimming sesuai dengan kasus. Dan berikut foto ketika pasien beroklusi.